Tentang tadi yang terminologi atau singkatan yang disampaikan dan tidak bisa dipahami oleh paslon yang lain, sebaiknya memang moderator memberikan kesempatan untuk itu dijelaskan. Kalau tidak, maka rakyat tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan debat yang berkualitas. Ya, jadi kemarin Caimin kehilangan waktu, ya, 1-2 menit karena tidak bisa memakainya karena langsung dipotong menjadi 10 detik ketika Caimin bertanya apa itu SGIE. Ya, waktu saya mendengar kata SGIE itu, yang saya bayangkan itu nasi gurih di Jogja. Ya, SGIE coba aja ditanya, sego, gurih, ingkung, enak. Itu ada mak cemplung, ada mbok demang, itu nasi gurih santan pakai ayam goreng. Disingkatnya SGIE, sego, gurih, ingkung, enak. Ya teman-temannya SGPC lah, kalau teman-teman mungkin lebih paham SGPC yang dekat UGM yang sego pecel ya. Jadi ketika Mas Gibran bilang SGIE, syariah, saya langsung bilang ini Mas Gibran ada kuliner baru halal gitu ya. SGIE yang mau dipromosikan Mas Gibran, tapi itu sego, gurih, ingkung. Ingkung itu ayam, sego gurihnya nasi santan, enak. Nah, di Jogja ada tadi Mbak Cemplung atau Mbok Demang gitu, kalau orang yang sering belusuan cari kuliner di Jogja ada. Itu SGIE untuk saya. Ya, benar-benar SGIE untuk saya yang dekat-dekat dengan SGPC karena disebutnya juga SGIE gitu ya. Nah, saya beberapa kali makan SGIE itu. Nah, hal itu kan yang membuat satu terminologi belum tentu diartikan sama. Ya dulu teknik itu dipakai oleh Pak Jokowi memang di debat, itu membuat kami timnya trauma sebetulnya. Ya, ketika teknik itu dipakai Pak Jokowi dengan TPID, debat berikutnya itu tentang pertahanan. Ini debat ekonomi, Pak Jokowi tanya TPID, yang dijelaskan oleh Pak Jokowi apa itu TPID, bisa dijelaskan saat 2014 sehingga Pak Prabowo bisa menjawab. Tapi berikutnya adalah debat pertahanan, ya karena kami khawatir Pak Prabowo akan melakukan pertanyaan dengan singkatan-singkatan pertanyaan. Kami di timnya saat itu menyiapkan glosary tentang pertanyaan dari huruf A sampai huruf Z. Benar-benar kami siapkan. Sehingga itu dibawa oleh Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi di panggung ada singkatan huruf A. Disampaikan oleh Cawapres 02, maaf tuh ya. Oke. Itu lebih pada kalau saya berpantun tuh jaka sembung bawa pacul, gak nyambung sama ya. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana? Pemimpin itu ya, dia harus datang dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh rakyat. Itu dulu satu. Ya. Nah, karena kita mengerti apa yang dibahasakan itu, tapi kan terbatas ya orang yang mengerti gitu ya. Itu arti aslinya nggak ada substansi, itu kosong. Apa yang dipaparkan itu sama seperti saya kebetulan di Komisi 11 DPR RI yang membidangi perekonomian dan pembangunan. Itu sama penjelasan ya yang disampaikan oleh Menteri Bappenas itu, bagaimana program hilirisasi apa segala macam, yang juga ya yang selalu kami kritik, kami pertanyakan how to-nya, bagaimana merealisasinya gitu loh, bagaimana dari berbagai program hilirisasi itu bisa mendatangkan output dan outcome ya terhadap masyarakat. Kan di situ, bukan pada kemasan bahasa yang seakan-akan nih ya, yang itu ya udahlah kita tahu tuh template-nya udah seperti itu tuh, sama seperti paparan Bappenas tuh. Jadi ketika itu dipertanyakan kembali, jawabannya jadi kebun binatang, Ragunan, ya kan, ada mana lagi tuh, Taman Safari dan lain-lain gitu loh. Ya, jawabannya jadi itu. Nah kemudian tentang pertanyaan-pertanyaan yang di luar tema, yang dimana ya itu ya pembahasan berikut harusnya yang di dalamnya adalah dalam konteks perdagangan karbon gitu loh, yang itu sudah diatur dalam Undang-Undang P2SK sekarang. Bagaimana tentang penyiapan infrastruktur perdagangannya, dan OJK sudah membuat
bursa karbon, perdagangan karbon itu. Jadi nggak ada sesuatu yang baru itu cuma mengkamuflase seakan-akan pintar dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh rakyat, mengawang-awang dan tidak membumi. Itu ditujukan ke siapa maksud Anda bicara seperti itu, Bang Masinton? Maka Prof. Mahfud datang dengan bahasa yang membumi, bagaimana kita merealisasi ekonomi itu menjadi mendatangkan sisi keadilan dan kemanfaatan buat rakyat. Disitulah Prof. Mahfud menjelaskan pentingnya penegakan hukum, birokrasi yang tidak menjelimet. Itu jelas. Jadi kalau yang disampaikan oleh Cawapres 02, maaf tuh ya. Itu lebih pada kalau saya berpantun tuh jaka sembung bawa pacul, gak nyambung Samsul.